What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ruslan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Tadulako. Nomor induk mahasiswa A611230022. Mengajar di SMP Negeri 2 Kabangka. Hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi pokok teks deskripsi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, sehingga bisa memberikan terbaik bagi peserta didik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa ya. Silakan ketuanya Fauzan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, coba diperhatikan di samping kiri kanannya. Ada tidak yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ada semua ya? Ya. Untuk hari ini semuanya hadir semua. Bapak minta tolong berdiri sebentar. Bapak ingin memberikan kerapiannya dulu, coba. Ya. Yang di sebelah sini ya. Oke, alhamdulillah rapi semua. Iya, silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak ingin kalian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebagai bagian dari peningkatan profil Pancasila. Silakan berdiri sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada tidak yang pernah ke pantai? Ada. Coba katakan siapa yang Fauzan, saat di pantai apa saja Anda lihat di sana? Laut. Ada laut, apa lagi? Kelapa, pasir. Pohon kelapa, ada pasir, ada perahu, ya. Di situ ada
boy? Ya. Bisa melihat perahunya? Ya. Bisa mendengar suara ombak? Ya. Jadi semua yang kita bahas barusan bagian dari materi yang akan kita pelajari sebentar. Sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking. Ice breaking pagi, siang, sore, dan malam. Ya, berdiri semua. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, kan iya sekali ya? Bapak bilang siang, tepuk 2 kali. Bapak bilang sore, tepuk 3 kali. Dan kalau Bapak bilang malam, dan asal menepuk tangan. Bisa? Paham? Kita coba. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang salah ya? Kita ulang sekali lagi. Materi pada hari ini yaitu tentang tes deskripsi pada KB 3.2 dan 4.2. Di KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, apalagi dan atau suasana dan budaya yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaiannya yaitu berisi bagian struktur teks deskripsi, ya. Menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Jadi keempat, menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, ada tempat bersejarah, dan atau suasana kesan seni. Ya, secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Indikator pencapaiannya yaitu Merencanakan penulisan teks deskripsi dan menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca dan ejaan. Oke, bagus. Tujuan, ya hari ini tujuan yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pada pembelajaran ini melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik mampu merencanakan penulisan teks deskripsi dengan baik dan mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, dan ejaan dengan tepat serta menjunjung tinggi nilai bernalar kritis, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Jadi ada dua hal pokok yang utama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu merancang kerangka teks deskripsi dan menulis teks deskripsi. Dalam teknik penilaiannya ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Sebentar saya akan berikan pertanyaan secara berkelompok dijawab. Setelah itu kalian menulis teks deskripsi secara individu masing-masing. Nanti tema sebentar kita akan bahas. Bapak akan memperlihatkan sebuah video, kalian amati. Silakan disimak videonya. Ya, cukup. Apa yang Anda
Simak dari video fakta yang Anda lihat tadi, ada gambar apa saja? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Apa lagi? Pantai. Ada pulau. Ya, banyak ya. Itu merupakan keindahan alam Indonesia. Dan apa yang Anda tonton tadi bisa kita buat menjadi sebuah teks deskripsi. Kalau ini apa? Rumah. Ya. Ya, di gambar ini apa saya yang lihat? Rumahnya dari apa? Bata, kayu atau apa? Kayu. Nah, apa lagi? Atapnya dari genteng. Ya, bagus. Di situ ada apa lagi? Warnanya warna apa? Warna rumahnya. Kuning. Iya, bagus ya. Ya. Oke. Dari video tadi, dari gambar tadi, ini timbul pertanyaan. Apa sih manfaat dari saya tampilkan di gambar? Jadi, tujuannya sebentar agar kita mampu mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan menjadi sebuah teks deskripsi. Teks deskripsi bisa dilihat ya di layarnya. Identifikasi. Contoh identifikasi adalah bagian awal dari lokasi. Misalnya kita akan mendeskripsikan pantai, kita bisa menginformasikan tentang nama pantainya, lokasi pantainya di mana, dan kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya itu pantai dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pantai tersebut. Oke, Ya. Bapak lanjut lagi ya. Yang kedua, deskripsi bagian. gambar. Apa itu struktur deskripsi bagian? Struktur deskripsi bagian adalah gambaran isi dan garis panel pembagian objek nulis sebenarnya gambar yang ada yang jelas objek bagiannya. Jadi bagian ini penulis bisa menggambarkan yang bagian yang ada di objeknya. Misalnya ketika deskripsi gambar kamu bisa menggambarkan bahwa pantai memperhatikan yang sangat padat dengan rumah yang ramai, tetapi udaranya sangat panas sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Oke, cukup ya, lanjut. Itu deskripsi bagiannya. Tadi yang di awal identifikasinya di awal, setelah itu masuk ke deskripsi bagian. Ini inti dari deskripsinya. Dan yang terakhir ada simpulan atau kesan. Jadi simpulan ini apa? Simpulan ini bagian yang berisi tentang kesimpulan atau kesan dari. Oke, namun pada bagian ini bersifat opsional. Bisa dituliskan, bisa juga tidak. Tadi misalnya pantai, objeknya pantai. Kesimpulannya, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Itu dari segi kesimpulan. Ya, kita masuk ke langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama langkahnya apa? Menentukan topik atau judul yang menarik. Oke, cukup. Menentukan topik atau judul yang menarik. Misalnya Pantai Mutiara, atau rumahku, atau kelasku, atau sekolahku. Itu topik-topiknya. Yang kedua, Menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Ada struktur bagian, identifikasi, terus apa tadi? Struktur bagian dan kesimpulan atau kesan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah jadi tahapan mengumpulkan data ini kita kumpulkan semua apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di Pantai Mutiara atau di sekolah kita atau di rumah kita. Misalnya kalau di rumah, rumahnya warnanya merah muda atau merah, kursinya
kursi sofa, banyak tanaman bunga, dalam rumah ada gambar-gambar, foto keluarga dan sebagainya. Itu informasi-informasi yang perlu kita kumpulkan. Setelah itu kita membuat kerangkanya. Kerangkanya tadi judul, identifikasi, tutur bagian dan kesimpulan. Pertanyaan terakhir, nah ini dia hasil-hasil yang dikembangkan menjadi teks deskripsi. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan gambar-gambar. Nah, ada beberapa gambar, ada 1, 2, 3 dan gambar 4. Siapa yang dapat gambar seperti ini menjadi satu kelompok. Begitu pula gambar ini dan ini. Ya, paham ya? Silakan maju satu persatu untuk mengambil gambarnya. Maju. Maju ambil. Ambil. Saya Yang gambar ini. Gambar ini. Nah, silakan satu kelompok. Yang gambar ini. Satu kelompok. Dan yang gambar ini. Satu kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Ayo. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Kelompok 1. Ketuanya siapa? Kelompok 2. Diperhatikan. Sebentar bukan ajar ini akan berkaitan dengan materi dan tugas-tugas yang Anda akan kerjakan. Silakan tiap kelompok dibaca baik-baik. Semua dibaca baik-baik. Diperhatikan ya, ini ada bahan ajar yang akan kalian pelajari yang berkaitan dengan materi yang akan kita selesaikan sebentar, atau soal-soal yang akan kita selesaikan sebentar. Di dalam kelompok semua akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik yang akan kita buat dalam teks deskripsi. Contohnya tadi kita akan mendeskripsikan tentang rumah, maka tiap kelompok ini harus mendata-data apa saja yang berkaitan dengan rumah itu, warnanya, isi rumahnya, keadaan halamannya, pohon-pohon sekitarnya, dan semua apa yang bisa dideskripsikan di dalam rumah. Bisa juga di sini. Kalau kita ingin mendeskripsikan tentang pantai, maka hal-hal yang kalian harus kumpulkan adalah berkaitan dengan pantai. Ya, laut, pohon kelapa, pasir yang putih, ombak, perahu, ban untuk bermain berenang, ada banana boat dan sebagainya. Paham ya? Paham ini? Kelompok 3 paham? Silakan didiskusikan. Diskusikan tiap kelompok apa? Silakan. Tentang apa tadi yang diskusikan? Tentang sekolah. Ya, jadi di sekolah itu ada apa saja? Oke, bagus. Kalau ini apa yang mau dideskripsikan tadi topiknya apa? Tentang pantai apa saja yang ada? Pantai ada laut, pasir, Iya. permainan. Oke. Iya. Habis ya? Kalau sudah, sebelum kita lanjut mendeskripsikan, membuat teks deskripsi di sini, Bapak ingin mencoba melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita sudah bahas tadi di layar. Silakan, ada di sini lembar kerja peserta didik, dijawab secara berkelompok. Sebentar kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Ya, paham ya? Kelompok 1 paham? 2, 3, 4. Untuk mengikuti ya. Ini
perhatikan. Oke, ini perhatikan baik-baik. Dijawab secara berkelompok, diskusikan, jawab bersama-sama. Yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan jurang berdiameter mencapai 400 meter. Lembah Harau terkenal dengan keindahannya yang memukau. Tebing-tebing granit menjulang tinggi, berbentuk unik, mengelilingi lembah. Titik-titik sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan ini. Pertanyaannya, kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut. Siapa bisa? Katakan. Ya, cepat. Silakan apa jawabannya? D. Apa itu? Ini menjadi salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kamu mulai? Benar? Bagus ya. Selanjutnya. Nah, soal berikutnya. Bapak bertanya ya. Berlomba angkat tangan. Tiap berlomba silakan berlomba angkat tangan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Siapa bilang? Silakan. Silakan. Deskripsi adalah deskripsi penggambaran objek baik makhluk hidup, benda, hewan, atau pariwisata secara empiris. Untuk membaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh seseorang. Oke, bagus ya. Benar ya jawabannya ya? Nomor 2. Deskripsi subjektif, deskripsi spasial, deskripsi imajinatif, dan deskripsi faktual. Oke, bagus. Nomor 3. Jelaskan ciri teks deskripsi dan segi objeknya. Ya. Ya, kelompok 3. Apa? Keras suaranya. Yang keempat baca. Satu orang silakan jangan malu. Aplikasi maksudnya adalah penggambarannya hanya berfokus pada tiap bagian yang benar-benar ada di objek pilihannya. Ya. Misalnya objek pilihannya ialah numerik. Karena Maka hal yang dibedakan khusus pada pilih tersebut. Serta keistimewaannya yang membuatnya berbeda dari sebelumnya. Jadi deskripsi harus oke, Bang Tia, benar ya jawabannya? Bagaimana kalau boleh dengar jawabannya? Nanti lagi kumpulkan data lain sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah dikumpulkan? Sudah. Kelompok 4? Sudah ya? Ya, kalau sudah semua, silakan. Di sini ada bapak punya LKPD. Sebentar, ini kerjanya individu ya, kelompok. Nah, jadi dikerjakan secara individu. Tugasnya untuk mendeskripsikan apa yang ada dalam topik di kelompok Anda. Ini tadi nama topiknya sekolah. Jadi tentang sekolah, ini tentang nilai, tentang orang tua dan tentang hewan peliharaan. Sampai silakan tulis. Bagaimana kan? Ada masalah? Iya. Ada masalah ya? Sini ada masalah? Tidak ada. Bisa. Kalau ada masalah silakan bertanya. Kalau ada masalah silakan bertanya. Nah, kalau tidak ada, lanjutkan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua ya? Sudah? Kalau sudah selesai semua, saya harap masing-masing
masing-masing kelompok, walaupun ini individu, tapi masing-masing kelompok harapan saya ada satu yang bisa maju membacakan hasil tulisannya. Di kelompok satu dulu, coba berani maju. Oke, yang lain dengarkan ya, silakan maju depan. Yang lain dengarkan. Ya. Dan berikan sebentar masukan ya kalau ada yang tidak sesuai. Ya, silakan. Di kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul rumah. Aku memiliki rumah sederhana, namun sangat nyaman untuk ditempati. Letaknya di lereng gunung, di tempat berada di depan, karena terdapat lantai 2 yang dapat dihuni. Di bagian depan terdapat teras yang biasa dipakai untuk duduk-duduk santai bersama keluarga. Memasuki pintu depan akan langsung menuju ruang tamu. Di sebelah kiri tersedia ruang keluarga. Biasanya di sini aku dan keluarga sering berkumpul untuk ngobrol atau sekedar menonton televisi. Di ruang keluarga itu terdapat juga pintu untuk masuk ke dapur, ruang makan dan kamar mandi. Bagian ini cukup luas, terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Kamar utama letaknya di sebelah kanan ruang makan. Kamar utama memiliki luas yang paling besar di antara 2 kamar lainnya. Di ruangan ini juga terdapat kamar mandi dalam yang tidak ada WC-nya. Itulah gambaran mengenai rumahku. Rumah yang sederhana namun nyaman untuk ditempati. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Oke. Sekarang silakan dikumpulkan hasil tulisannya. Deskripsinya, jangan dikumpul lagi. Semuanya dikumpulkan hasil deskripsinya. Ayo. Ya, hasil. Ya, kalau Bapak mana sudah? Ya, saya lihat ini sudah hampir semua bisa membacakan dan sudah menyebutkan tulisan deskripsinya. Sekarang kita akan membuat butir-butir simpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari tentang apa? Tentang teks deskripsi. Apa teks deskripsi? Menceritakan tentang apa yang kita lihat, dengar, kita baca, kita rasa dan bentuk tulisan. Apa saja strukturnya? Ada identifikasi, ada apa lagi? Struktur bagian dan kesan. Saya rasa Anda sudah paham semua. Apa itu strukturnya, apa itu ciri-cirinya sudah dipaham semua. Kalian juga sudah tadi mengerjakan tugas-tugas baik tugas kelompok maupun tugas individu untuk menulis teks deskripsi. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks fabel, yaitu cerita tentang hewan yang bisa berbicara. Nanti silakan Anda baca-baca di rumah, dipelajari, dicari informasinya tentang teks fabel. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pelajaran tersebut. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, di awal kita berdoa dan di akhir pun kita akan berdoa. Ya, silakan satu orang memimpin doanya. Dengan sebelum kita istirahat, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Ya, amin. Alhamdulillah. Silakan Anda Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Diucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada dewan. Silakan.